Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Albetia Maliyah dari kelas 3A1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang berjudul Review Literatur Pendidikan IPA di SD. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, pembelajaran dan praktikum sains di SD yang diampu oleh Bapak Yosi Gumala, SPD MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian review literatur. Review literatur itu dapat diartikan sebagai uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya ada teknik menelusuri literatur dan membuat rangkuman. Yang pertama, saya akan membahas tentang teknik menelusuri literatur. Nah, kegiatan ini mirip dengan penelitian. Diawali dengan merumuskan masalah yang akan ditelusuri. Yang kedua, diikuti dengan mengumpulkan sumber bacaan. Yang ketiga, mengevaluasi data yang akan diolah. Yang keempat ada menganalisis dan menginterpretasi, dan diakhiri dengan menyajikannya dalam suatu tulisan. Yang pertama ada formulasi masalah. Nah, langkah pertama ini dalam penelusuran literatur adalah menetapkan pokok masalah yang akan ditelusuri. Misalnya, sebagai guru ingin mencari tahu tentang pendidikan IPA di SD. Pokok masalah yang ditetapkan itu kayak bagaimana pendidikan IPA di SD di Indonesia. Nah, rumusan seperti ini rasanya terlalu luas. Kita dapat mempersempit dengan membatasi dalam interval waktu tertentu. Yang kedua, ada pengumpulan sumber bacaan atau data. Nah, setelah variabel dibatasi dengan membuat definisi yang operasional, tibalah saatnya mulai mengumpulkan bacaan. Nah, namun sebelum mencari literatur, kita perlu menetapkan dengan cara apa bacaan-bacaan itu kita kumpulkan. Nah, ada sejumlah cara yang sering digunakan oleh para pencari kebenaran, yaitu yang pertama ada invisible collect approach. Nah, maksudnya ini adalah bertanya pada kolega atau dosen atau kenalan yang lain apakah merek memiliki tulisan yang berhubungan dengan topik kita. Yang kedua ada ancestry approach. Nah, menggunakan daftar literatur dari sumber yang sedang dibaca, kita mengembangkannya hingga menemukan tulisan-tulisan yang relevan. Nah, catatannya itu seperti bukan memindahkan kutipannya ke dalam daftar sumber yang sedang kita baca. Yang ketiga ada descendancy approach. Nah, menggunakan citation index. Dalam artian indeks yang menunjukkan sudah berapa kali istilah atau konsep yang kita cari digunakan dalam tulisan yang lain. Semakin tinggi angka indeks, semakin populerlah istilah tersebut. Yang keempat ada abstract service. Menggunakan artikel atau dissertation abstrak. Cara ini merupakan cara tercepat tetapi kurang rinci. Kita hanya membaca dalam abstrak. Selanjutnya ada online komputer. Menggunakan internet. Seperti yang kita pakai saat ini, internet dapat membantu secara cepat dan murah untuk mencari sumber bacaan. Namun, segi bahasa sering menjadi kendala. Nah, jika teknik mengumpulkan sumber bacaan itu berbeda, maka akan menyebabkan literatur yang terkumpul juga berbeda. Literatur yang terkumpul berbeda akan mengakibatkan konklusi yang dibuat berbeda. Sehingga disarankan untuk menggunakan sebanyak mungkin cara dalam menelusuri literatur. Selanjutnya, ada evaluasi data. Setelah mendapatkan banyak bacaan, kini saatnya kita menyeleksi bacaan yang mana yang akan dipelajari dan yang akan disingkirkan. Proses ini diberi judul evaluasi data. Tidak semua bahan bacaan yang berhasil kita kumpulkan itu terpakai. Kadang-kadang hanya sedikit sekali yang sungguh berhubungan dengan topik kita. Atau sebaliknya, kita menemukan bahan bacaan yang banyak sekali
tetapi waktu yang tersedia itu sedikit. Karena itu, kita perlu memilih. Prosedur evaluasi yang jelas memungkinkan seseorang melakukan pemilihan bahan bacaan yang baik. Selanjutnya, ada analisis dan interpretasi. Salah satu cara membuat analisis yaitu dengan cara meta-analisis. Dengan meta-analisis, kita menginterpretasikan temuan-temuan penelitian melalui pertanyaan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya, berapa besar pengaruh pembelajaran IPA dalam tradisi konstruktivisme pada hasil belajar. Nah, tradisi pembelajaran IPA sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Nilai pengaruhnya dinyatakan dalam effect size atau ES. Harga ES dihitung dengan rumus ES sama dengan mean kelompok percobaan dikurangi mean kelompok pembanding atau simpangan baku kelompok pembanding. Terakhir ada penyajian. Tahap akhir dari penelusuran literatur adalah penyajian dalam bentuk tulisan ilmiah. Struktur bentuk laporan yang akan kita gunakan perlu ditetapkan sebelum kita memulai menulis. Selain itu, kita perlu memilih hal yang perlu dipublikasikan atau yang tidak, karena tidak semua bahan layak untuk dipublikasikan. Selanjutnya yaitu pengertian rangkuman. Nah, rangkuman itu adalah pemadatan isi bacaan dalam upaya meminimalkan isi dengan mengambil poin-poinnya saja sehingga akan dapat mempermudah pembaca dan tentu agar lebih cepat memahami makna dari bacaan tersebut. Nah, tadi yang pertama saya sudah membahas tentang teknik menelusuri literatur. Nah, selanjutnya ada membuat rangkuman. Nah, membuat rangkuman sering terjadi karena tugas yang ditugasi oleh atasan. Membuat rangkuman juga karena saat ini sebagian besar peneliti merasa tidak mampu lagi mengikuti perkembangan yang sangat pesat mengenai laporan-laporan penelitian langsung kecuali pada cabang ilmu pengetahuan yang sangat sempit. Karena itu, mereka lebih menggantungkan diri pada berbagai rangkuman yang telah tersedia. Karena itu, mereka lebih menggantungkan diri pada berbagai rangkuman yang telah tersedia. Bayangkan, tingkat pertumbuhan publikasi hasil penelitian berupa fungsi eksponensial. Rata-rata terbit satu artikel tiap 30 detik. Saat ini ada sekitar 40.000 jurnal. Menurut Harris M. Cooper 1982. Namun, demikian, belum banyak perhatian dicurahkan pada tata cara membuat rangkuman yang benar, sehingga ada kritik bahwa rangkuman literatur itu sangat subjektif karena tidak ada aturan formal dalam penulisannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa review semacam itu kurang ilmiah. Itu menurut Richard J. Leigh dan David B. Palmer 1982. Nah, contohnya sebagai berikut. Isu lingkungan rumah dan sekolah berpengaruh pada skor tes IQ. Hasil review Munsinger 1974 mengatakan bahwa pengaruhnya hanya kecil. Sedangkan hasil review yang dilakukan Kamin 1978A menyebutkan bahwa pengaruhnya besar. Namun, Munsinger 1978 bersikukuh pada konklusinya, dan Kamin 1978B halaman 194 berkomentar lebih lanjut. The purpose of this comment, however, is to indicate that Munsinger's review of the adoption literature is in general unreliable. So any review must be selective in its presentation and analysis of data. Munsinger is excessively so. Munsinger 1978 halaman 202 membalas, Kamin accused me of errors and selective
reporting of the adoption data, but in fact comments are quite selective and often incorrect. Petikan ini ingin menunjukkan bahwa hasil review seorang ahli pun masih menuai kritikan. Bahkan setelah lama terbit, 3 tahun kemudian, masih juga datang kritikan. Dan ternyata mereka bertahan pada konklusi masing-masing. Itu terjadi karena tidak tersedia prosedur yang baku. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat rangkuman. Yang pertama, merumuskan masalah yang akan dirangkum. Yang kedua, mengumpulkan literatur yang dilakukan dengan cara tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi bahan bacaan sesuai dengan paradigma tertentu. Yang keempat, menganalisis bahan bacaan dengan metode tertentu. Dan yang terakhir, menuliskannya sebagai karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ada 2 model prosedur dalam membuat rangkuman. Yang pertama ada meta-analisis. Meta-analisis ini merupakan salah satu cara membuat rangkuman hasil penelitian secara kuantitatif. Dan yang kedua ada meta-etnografi. Teknik mengintegrasikan data lintas studi untuk mendapatkan teori maupun konsep baru dengan tingkat pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya, ada langkah-langkah mengerjakan meta-analisis. Meta-analisis dimulai dengan menetapkan domain penelitian yang akan ditelusuri. Kita dapat menetapkan domain itu berdasarkan variabel bebas, variabel terikat, dan atau hubungan sebab akibat. Misalnya, variabel bebas itu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Variabel terikatnya hasil belajar IPA di SD. Dan hubungan sebab akibat berbentuk jika faktor tersebut ada, maka hasil belajar siswa meningkat. Dan selanjutnya ada memilih jenis publikasi yang akan dikumpulkan. Misalnya, buku teks, laporan hasil penelitian, artikel yang ditulis untuk jurnal, makalah yang disampaikan dalam seminar, monogram, dan lain-lain. Kita sebaiknya menetapkan pilihan. Selain bentuk publikasi, kita perlu membatasi periode waktu dari publikasi itu. Misalnya, era Orde Baru atau era Reformasi. Pembatasan periode waktu perlu dilakukan bukan hanya untuk kepentingan praktis, tetapi juga kekasannya. Misal dalam era Orde Baru, semua serba terpusat. Bisa jadi penelitian pun sangat dipengaruhi oleh selera orang atas. Sebaliknya, era reformasi yang ditandai oleh penolakan dari pusat bisa jadi penelitian berupa bola liar yang asal jadi dan sebagainya. Yang ketiga ada mengumpulkan literatur. Kita dapat menuju berbagai perpustakaan atau saat ini kita dapat menelusuri lewat internet. Setelah banyak sumber terkumpul dan sudah kita seleksi yang akan di meta-analisis, selanjutnya ada mulai mengekstrak intisarinya. Kita perlu mencatat nama variabel bebas dan variabel terikat, beserta definisi konseptual dan definisi operasionalnya, serta sejumlah variabel metodologi, misal jenis penelitian, cara pengambilan sampel, statistik yang digunakan dalam analisis, jenis instrumen dan karakteristiknya, dan sebagainya. Yang kelima, ada menghitung ES per sumber dan setelah itu selesai. Yang keenam, dapat menganalisis ES ini menurut jenis variabel bebasnya dan variabel metodologi yang digunakan. Dan yang terakhir, ada dengan membuat laporan. Selanjutnya, ada contoh hasil meta-etnografi dari quantum learning yang disajikan dengan khas. Yang pertama ada menata panggung. Menata panggung itu bertujuan menyiapkan segala sesuatunya agar kegiatan mengajar belajar berlangsung dengan baik. Langkah pertama dalam menata panggung adalah menetapkan landasan yang kokoh lebih dahulu. Landasan kokoh dapat dibangun melalui pembuatan aturan-aturan yang akan ditaati bersama.
Dengan aturan yang jelas, kita dan siswa akan berjalan pada rel yang sama. Karena itu, semua merasa aman. Nah, contoh kedua itu adalah mementaskan di kelas. Kita perlu juga mempersiapkan untuk membuat kelas yang dimiliki suasana yang menggairahkan dan lingkungan yang mendukung. Dan perlu juga diingat bahwa rancangan yang kita buat itu bukan sesuatu yang kaku statis, tetapi sebaliknya, merupakan sesuatu yang dinamis, yang semua faktor dimungkinkan saling keluar atau masuk dalam suatu proses. Setelah selesai panggung ditata, saatnya naik pentas. Kita maju ke depan kelas, melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya. Kita di depan kelas perlu mengorkestrasi melalui isi. Dengan keterampilan prima, keterampilan mengajar untuk belajar, serta mengembangkan keterampilan hidup. Kesimpulan dari materi ini adalah membuat literatur itu memiliki beberapa teknik supaya memenuhi prosedur yang ditentukan. Tekniknya itu yang pertama, formulasi masalah, pengumpulan sumber bacaan atau data. Yang ketiga ada evaluasi data, ada analisis dan interpretasi, yang terakhir ada penyajian. Nah, membuat rangkuman sama saja seperti penelitian, yang biasanya ditugaskan oleh atasan atau dosen. Membuat rangkuman pun memiliki langkah-langkah dan memiliki dua jenis prosedur yang jelas dalam pembuatannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.